Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendra Setiawan dengan NIM 2103277021. Saya dari tingkat 1 keperawatan Stikes Muhammadiyah Ciamis. Di sini saya akan memenuhi tugas ilmu dasar keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang tuberkulosis paru. Penyakit tuberkulosis paru ini menyerang paru-paru yang disebabkan oleh Bacillus Microbacterium tuberculosis. Bila tertular gejala ini yang akan muncul pada penderita tuberkulosis, penyakit tuberkulosis memang tidak mudah dikenali pada stadium awal, sebab gejalanya memang mirip dengan batuk pada umumnya. Yang selanjutnya ada juga penyebab terjadinya tuberkulosis paru. Tuberkulosis paru adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis dan disebut sebagai bakteri tahan asam (BTA). Infodatin Kemenkes RI 2018. Sebagian besar bakteri TB menyerang paru, namun dapat juga mengenai organ tubuh lainnya. Yang selanjutnya ada juga proses terjadinya penyakit tuberkulosis paru. Penularan tuberkulosis paru umumnya terjadi melalui udara ketika penderita tuberkulosis aktif memercikkan lendir atau dahak saat batuk atau bersin. Bakteri tuberkulosis akan ikut keluar melalui lendir dan terbawa ke udara. Selanjutnya, bakteri tuberkulosis akan masuk ke tubuh orang lain melalui udara yang dihirupnya. Cara penularan tuberkulosis paru. Saat batuk atau bersin, penderita tuberkulosis dapat menyebarkan kuman yang terdapat dalam dahak ke udara. Dalam sekali batuk, penderita tuberkulosis dapat mengeluarkan sekitar 3.000 percikan dahak. Bakteri tuberkulosis yang berada di udara bisa bertahan berjam-jam, terutama jika di ruangan gelap dan lembab, sebelum akhirnya terhirup oleh orang lain. Umumnya, penularan terjadi dalam ruangan di mana percikan dahak berada dalam waktu yang lama. Orang-orang yang beresiko tinggi terkena penularan tuberkulosis adalah mereka yang sering bertemu atau berdiam di tempat yang sama dengan penderita tuber, seperti keluarga, teman sekantor, atau teman sekelas. Meski demikian, pada dasarnya penularan tuberkulosis tidak semudah yang dibayangkan. Tidak semua orang yang menghirup udara mengandung bakteri tuberkulosis akan langsung menderita tuberkulosis. Yang selanjutnya ada tanda-tanda gejala. Sementara bagi penderita tuberkulosis aktif, gejala yang muncul dapat berupa batuk berlangsung selama 3 minggu atau lebih. Batuk biasanya disertai dengan dahak atau batuk darah, nyeri dada saat bernafas atau batuk, berkeringat di malam hari, hilang nafsu makan, penurunan berat badan, demam, dan menggigil kelelahan. Yang selanjutnya ada komplikasi yang terjadi pada penyakit tuberkulosis paru. Meski komplikasi tuberkulosis dapat terjadi hampir pada semua organ manusia, namun ada beberapa komplikasi yang paling sering terjadi dan perlu diwaspadai, seperti komplikasi tuberkulosis yang terjadi pada beberapa organ di bawah ini. 1. Kerusakan pada otak. Yang kedua, gangguan fungsi penglihatan. Yang ketiga, kerusakan pada tulang dan sendi. Yang keempat, kerusakan fungsi hati. Yang kelima, kerusakan pada ginjal. Yang terakhir, kerusakan pada jantung. Demikian beberapa komplikasi yang bisa terjadi akibat tuberkulosis. Selanjutnya, ada penanganan dan pencegahan tuberkulosis paru. Yang pertama, menjaga kebersihan tangan. Selalu cuci tangan dengan cara yang benar. Gunakan air, jangan lupa sela-sela jari dan punggung telapak tangan. Gunakan sabun atau cairan berbasis alkohol untuk membunuh kuman yang tidak terlihat. Yang selanjutnya,
Melakukan etika batuk. Tutup hidung dan mulut dengan tisu, sapu tangan atau kain. Segera buang tisu yang sudah dipakai ke dalam tempat sampah. Penanganan tuberkulosis adalah dengan patuh minum obat selama jangka waktu yang dianjurkan oleh dokter. Jika pasien berhenti minum obat sebelum waktu yang disarankan, bakteri tuberkulosis berpotensi kebal terhadap obat yang biasa diberikan. Akibatnya, tuberkulosis menjadi lebih berbahaya dan akan lebih sulit diobati. Obat yang diminum merupakan kombinasi dari 2 atau 4 obat berikut. Yang pertama, isoniazid. Yang kedua, rifampicin. Yang ketiga, virazinamid. Yang keempat, ethabutol. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan mengenai tuberkulosis paru. Maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.